sampaikan juga hormat kami kepada calon ketua RW yaitu Bapak Yunus Effendi dan kepada Bapak Rohmat. Salawat dan salam kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam ketertinggalan ke alam barokah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Kami di sini menyampaikan susunan acara pada malam ini, yaitu susunan acara penyampaian visi dan misi calon RW 07 periode 2022 sampai 2027. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan ketua panitia, yang ketiga itu sambutan pengurus RW yang nanti akan diwakili oleh Bapak Sumarno, karena Bapak RW kita mohon maaf masih di perjalanan karena dia masih ziarah dari Banten sampai hari ini belum nyampe. Tadi informasinya mungkin agak malam. Selanjutnya yaitu perkenalan calon ketua RW nomor 1 yaitu Pak Yunus Effendi, nanti akan menyampaikan visi dan misinya juga. Yang nomor 2-nya Bapak Rohmat juga akan menyampaikan visi dan misinya. Dilanjutkan nanti acara pertanyaan, Pak. Saya garis bawahi ya. Untuk pertanyaan itu intinya yang mengacu kepada kemajuan untuk lingkungan kita ya. Jadi tidak boleh mengorek kesalahan seseorang dan tidak boleh mengerdilkan orang. Jadi kita hanya mengacu untuk kemajuan wilayah lingkungan RW 07 dan lingkungan kita bersama. Mungkin dari saya tidak perlu banyak lebar karena sudah malam. Sekian, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih itu yang disampaikan oleh ketua panitia. Selanjutnya yaitu mengajak acara yang kedua yaitu sambutan oleh ketua RW 07 yang masih menjabat. Beliaunya tadi mohon izin karena masih perjalanan dari Serang, Banten menuju ke Bekasi, di mana macet di jalan. Jadi dia ziarah sampai hari belum pulang, makanya oleh itu diwakilkan oleh sekretaris yaitu Bapak Ustadz Sumarno SPDI. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah razzaqil fatahil alim al-hasibil jalilil karimil ladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abul Qasim Abu Ibrahim syahadatan aqulu biha fi darin na'im. Salli wa sallim ya Allah alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan menitipkan berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat memenuhi undangan daripada ya panitia pemilihan ketua RW 07. Mudah-mudahan kita semua di sini, panitia, pengurus RT RW, bapak-bapak semua tetap diberikan sehat walafiat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga tersampaikan kepada keluarga, sahabat hingga para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan ketua atau wakil ketua panitia pemilihan ketua RW 07 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara yang diketuai langsung oleh Ibu Lurah kita, Ibu Isma, dan wakilnya oleh Bapak Kuswaji. Yang kami hormati segenap pengurus RT 01 sampai dengan
RT 010. 10 itu sekarang Grand Village, Pak. Ya, untuk diketahui saja. Jadi belum lama kepengurusan RT 10 itu sudah terbentuk dan ketuanya Bapak Diki. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, serta para sepuh, mini sepuh, orang tua kami yang mudah-mudahan para beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami hormati juga para bapak, ibu yang telah sudi berantusias dalam rangka menyaksikan ya pada malam hari ini nanti aku saksikan bersama kita. Dan kami hormati calon ketua RW 07 yaitu semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini belum ngomong udah deket, Pak. Ya, mohon maaf ada sedikit gawat teknis. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat ini malam hari ini. Segala upaya yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kami dari panitia pemilihan ketua RW yang sudah terbentuk mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, alhamdulillah sampai kepada tahap pembacaan visi misi daripada calon ketua RW 07 ini tetap diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh yang sudah lelah mungkin dalam teknis kepengurusan maupun dalam teknis kepanitiaan ini. Yang kedua juga saya hormati kepada seluruh daripada tamu undangan yang hadir dari Bapak Ibu sekalian, baik dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pengurus RT RW, seluruh warga, rekan-rekan kami semua yang ada di wilayah RW 07 ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang sangat saya hormati adalah seluruh daripada warga RW 07 ini yang kami banggakan. Pertama juga saya sampaikan bahwa ucapan saya terima kasih untuk kepada antusias daripada warga malam hari yang sudah hadir. Alhamdulillah ini kehadiran daripada para bapak ibu sekalian ini memberikan suatu dukungan moral bagi kami calon ketua RW yang insya Allah memang akan dilaksanakan pemilihan di tanggal 9 Januari besok. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Itulah satu kelemahan saya. Pertama panitia tadi suruh perkenalkan dulu. Saya nggak kenalin nggak ada yang protes. Ya, sekarang baru protes tuh kan panitia kan tuh. Udah panjang saya ngomong nggak ada yang protes. Alhamdulillah. Jadi saya perkenalkan, nama saya Yunus Effendi. Saya berdomisili di RT 8 RW 07 Kelurahan Perwira. Yang sebelumnya saya adalah ketua RT 08 yang saat ini status saya cuti sebagai ketua RT, di mana digantikan oleh rekan saya Pak Dwi Purwanto saat ini sebagai ketua RT 08-nya sampai tanggal 20 Januari 2022. Dalam rangka cutinya adalah dalam rangka untuk mendaftar sebagai salah satu calon ketua RW, itu pun aturannya yang tetapin panitia. Jadi terpaksa saya harus cuti. Ya, betul itu Pak ya. 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 jadi sesuai ini. Di protes ya, alhamdulillah itu sudah kita lakukan, alhamdulillah. Tuh diprotes baru. Aku Pak, jatuh dulu Pak, jatuh nanti saya jawab Pak. Gak apa-apa. Yang kedua Pak, boleh izin duduk nggak Pak? Boleh ya, izin Pak ya. Susah bacanya. Ramino meneng Ramino. Gak bisa, warga kok. Ya, jadi saya perkenalkan kembali tadi itu saya adalah warga RT 08 di RW 07. Alhamdulillah saya berdomisili di RW 07 ini sejak tanggal 13 Desember 2008. Jadi kurang lebih hampir 14 tahun mungkin ya, 14 tahun saya berdomisili di RW 7. Alhamdulillah saya betah dengan lingkungan ini, bermasyarakat dengan lingkungan, alhamdulillah buat saya sangat nyaman dengan keluarga. Terima kasih buat semua teman-teman masyarakat yang ada di RW 07.
membuat kami sangat nyaman di lingkungan ini. Itu juga yang membuat menjadi salah satu motivasi saya untuk mencalonkan sebagai Ketua RW 07 untuk membenahi RW 07 ke depan, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Ya, saya akan bacakan visi dan misi daripada calon Ketua RW 07 nomor urut 1, yaitu visi saya ke depan adalah 1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang satu pintu, yang jujur, transparan, dan akuntabel atau bertanggung jawab, menuju masyarakat RW 7 yang maju, bersih, tertib, aman, indah, nyaman, dan berbudaya. Itu sebagai visi daripada saya selaku calon Ketua RW. Dan misi yang saya lakukan adalah dalam untuk mewujudkan suatu visi itu adalah 1. Mendukung program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara. 2. Memberikan pelayanan terbaik kepada warga dengan tulus dan ikhlas dengan pelaksanaan organisasi RW 7 yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel atau bertanggung jawab. 3. Memberdayakan peran aktif warga dalam mengambil prakarsa atau dan langkah-langkah yang nyata dalam pemecahan masalah lingkungan RW 07 Kelurahan Perwira. 4. Berpartisipasi aktif dalam memelihara lingkungan dengan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, sehat, aman, nyaman, dan berbudaya. 5. Mengembangkan sistem administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini menjadi sesuatu yang diutamakan di era digital seperti ini. 6. Memanfaatkan kantor sekretariat RW 7 tepatnya di tempat ini dengan semaksimal mungkin dan memberikan akses pelayanan publik kepada warga RW 07 guna mempermudah warga dalam mendapatkan akses pelayanan terbaik. Dan itu pun menjadi visi dan misi kami adalah di sini ditambah adalah moto daripada calon Ketua RW 07 nomor urut 1 adalah 1. Insya Allah kami akan bijak dalam bertindak. Seluruh pengurus RW ataupun RT dan warga di dalam melakukan sesuatu langkah atau kegiatan selalu memperhatikan semua aspek yang berdampak positif ataupun negatifnya. 2. Santun dalam bertutur kata. Seluruh pengurus RW ataupun RT dan seluruh warga dalam menyampaikan sesuatu, aspirasinya baik kepada pengurus maupun warga dan seluruh warga lainnya dengan sikap dan bahasa yang baik. 3. Peduli terhadap sesama. Seluruh pengurus RW, RT dan warga memiliki rasa saling asih dan saling asuh terhadap warga lainnya yang ada di lingkungan RW 07. 4. Toleransi terhadap semua perbedaan. Seluruh warga, pengurus RW, RT dan warga mampu untuk saling menghormati dan menghargai warga lainnya dengan penuh keikhlasan baik dalam sosial, agama, dan budaya. Demikian visi misi yang sudah kami persiapkan untuk sebagai progres rencana ke depan jikalau kami ditunjuk atau dititipkan amanah oleh warga RW 07. Insya Allah ini semua bisa dijalankan dengan baik atas partisipasi dari seluruh pengurus RT dan seluruh warga yang ada di RW 07. Demikian yang saya sampaikan visi misi daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah yang mana kesempatan malam hari ini kita hadir di tempat yaitu RW 07 itu rencana membentuk calon. Mudah-mudahan kita sebagai calon ini kalau menjadi RW mudah-mudahan sebagai amanah serta salawat kita sajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hludam minni lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Kepada yang terhormat, yang saya hormati Ketua Panitia RW 07, kepada yang terhormat dari RT 1 sampai RT 9 saya hormati, yang terhormat semuanya para bapak dan para ibu yang saya hormati. Gimana Bu, sehat semua sekarang posisi Bu? Alhamdulillah. Para bapak sehat, alhamdulillah. Jadi kalau kita nggak sehat mungkin nggak bisa kemari Bu ya. Ya alhamdulillah. Di sana orang masih sakit. Gimana cara kita sehat terus? Jadi selalu doa terus kepada Allah, insya Allah
akan kabulkan doanya kalau berdoa terus, insya Allah. Doa diistajib lakum, sering berdoa insya Allah. Apapun minta sama Allah, mau seperti segala macamnya. Mungkin saya perkenalkan, nama saya yaitu Rahmat, asal usul saya yaitu Indramayu Cirebon. Bini saya, istri saya nama Ibu Aminah, yang asal dari Cirebon, Tegal Gubuk, Arjawinain, Palimanan, Tol Cipali. Saya sendiri dari Indramayu, Seberang Kidul, blok tikungan RT 02 RW 02. Alhamdulillah, seperti saya ibaratnya saya di sini udah betah, udah istilahnya udah lunak, udah enak rasanya, nyaman di sini alhamdulillah. Memang seperjalanan saya sudah jauh kemana-mana, istilahnya sampai dari Pluit sampai Cikampek, ternyata saya dimnya di sini. Nah, gimana saya tuh pengalaman saya tuangkan dan korbankan pikiran saya, jiwa raga saya untuk RW 01 kalau dipercaya. Mudah-mudahan ya enggak berkenan dengan hati saya, dan tujuan saya ini adalah untuk bermasyarakatan atau kita yang jelas kekompakan kerjasama insya Allah akan terwujud kalau kita kompak. Insya Allah Allah akan mendorong doanya sama semuanya para bapak semua. Mungkin pertanyaan saya sebelumnya mungkin saya bacakan tentang mengenai misi dan misi saya di sini. Mungkin kalau berdiri nggak paham saya, ya maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misi-misi kami memberikan pelayanan terbaik kepada warga dengan tulus dan ikhlas dengan pelaksanaan organisasi RW yang terprinsip, transparansi dan akuntabel, memberdayakan peran aktif warga dengan kegiatan sosial dan mengambil prakarsa dan langkah-langkah nyata dalam memecahkan masalah di lingkungan. Bersama-sama seluruh warga berpartisipasi aktif menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kearsian, menjalin kerjasama yang bermanfaat dengan berbagai lembaga internal maupun eksternal, mendukung program seluruh pemerintah yang memberikan nilai tambah bagi warga dan lingkungan, sistem administrasi yang terbaik dan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi, menggali potensi warga dan lingkungan untuk pemberdayaan dan peningkatan sistem ekonomi. Lanjutnya, misi-misi yang awal saya kan pertamanya yang jelas masalah daftar ya. Masalah daftar tuh jadi saya kayak gugup, bingung. Kenapa? Waktu daftar itu ada orang istilahnya mencalon. Jadi gimana saya istilahnya dapat duit dari saya terus aja usaha ojek, terus aja narik obligasi. Jadi orang biasa jadi mungkin ya pasrah aja mau gitu kan. Yang jelas dukungan saya mungkin nggak tahu lah seperti apa aja. Nekat aja lah, kena Allah aja udah. Karena ya sebenarnya orang seperti inilah keadaan saya. Dan mohon maaf barangkali saya nggak bisa ngasih kontribusi kepada panitia maupun keadaan lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas saya bisa bantu doa, bantu doa. Nah, jadi tadi link masalah program KAP atas izin Allah, insya Allah kami siap menjadi amanah masyarakat warga RW 07 dan kami siap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan. Program yang tertunda kami siap melanjutkan program selanjutnya. Kami siap memajukan lingkungan, kami siap menerima pengaduan masyarakat, kami siap mencerdaskan lingkungan dan sejahtera dan kesehatan. Mudah-mudahan warga RW 07 ke depan lebih baik dan mantap lingkungan Gemah Rival Himawi. Jadi yang jelas, jadi nggak jadi, saya jadi RW, yang jelas saya siap mendoakan kepada seluruh warga RW 07. Saya ibaratnya antusias hati saya, hati nurani saya
asli murni dari hati sendiri, nggak ada dorongan, nggak ada paksaan dari orang lain, hati saya sendiri langsung. Dan mudah-mudahan saya sudah bekerja dengan istilahnya informasi dari luar mengenai saya pernah jabat RT di 09. Saya bekerja sama dengan waktu itu Kusumo Bangsa. Kusumo Bangsa adalah membantu untuk orang sakit, terutama yang sakit yang opnam biasanya pada repot. Contohnya waktu saya kerjakan itulah Pak Joko tuh, Joko yang Pak Awin mantunya. Udah, saya alhamdulillah cuma KTP dan kakak doang, alhamdulillah lancar, tidak keluar duta peser pun. Itu program saya yang saya nanti ke depan begitu. Jadi yang jelas tujuan saya adalah membantu dan membangun rakyat warga RW 07. Keduanya mungkin saya sudah koordinasi kemarin dengan yayasan, namanya Yayasan di sini, yayasan namanya yang jelas ada yayasan membantu kita, mendorong kita untuk kerjasama di lapangan. Nanti seandainya jadi nggak jadi, tetap saya antusias kepada warga RW 07. Mudah-mudahan dari kami mengenai aspirasi kami atau misi-misi kami bermanfaat bagi kita semua, dan mohon seandainya diizinkan para warga RW 07, mungkin saya akan buka lembaga hukum, jadi nanti ada advokatnya dan ada pengacaranya kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan nggak masalah. Yang jelas tujuan saya untuk kebaikan, untuk lingkungan bersama, untuk kemajuan kita bersama. Jadi kalau kita didukung bersama, insya Allah akan terwujud semuanya, insya Allah. Mas sama saya cuma doakan mudah-mudahan semuanya pada sehat, warga RW 07 panjang umur, selalu di Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita semua. Mudah-mudahan selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya salam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak boleh bertanya yang mengorek kesalahan orang lain, ya, mengkerdilkan orang. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak secara dewasa bahwa pemilihan calon ketua RW kita ini tujuannya untuk membangun ke depan, Pak. Jadi saya harapkan pertanyaan yang bisa masuk logika, Pak. Jadi jangan nanya masalah pembangunan infrastruktur, Pak. Soalnya Pak RW nggak ngelola dana, masalah nanti bingung dijawab juga saya. Mungkin bapak-bapak tak kasih waktu sekitar 1 menit lah untuk mempersiapkan 2 pertanyaan dulu, nanti baru dilanjutkan untuk acara pertanyaan yang ketiga. Dimulai urutan apa ngacak, Pak? Saya urut, Pak, nanti semua urut, jadi tertata, Pak, tidak semerawut ya. Jadi saya urut dari nomor 1 dulu, mungkin dari RT 1 dulu. Jadi tolong mic disebar ke depan dulu. Semuanya jelas, Pak, ya. Jadi pertanyaan yang sifatnya membangun, tidak boleh mengorek kesalahan orang lain, dan tidak boleh mengkerdilkan orang lain. Saya mohon pengertian dari bapak-bapak semuanya, karena bapak-bapak udah cukup dewasa dan udah cukup berpengalaman semua tentang hal ini, pastinya lebih dari kami. Pak Wakil, Pak Wakil, Pak calon semua siap? Dari nomor urut 1 dulu ya. Jadi 1 RT diwakilkan untuk 1 pertanyaan untuk 1 calon dulu. Jadi setiap RT menyiapkan 2 pertanyaan untuk 2 calon. Nanti kan kita tambahkan lagi 1 pertanyaan untuk umum, itu di segmen yang kedua ya, Pak ya. Semua jelas ya, Pak ya?
Sekarang untuk RT 1, pertanyaan untuk calon nomor 1. Untuk RT 1 yang mewakili Pak, silakan monggo Pak. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada calon RW kita. Nama saya Sunarto Catur Siswoyo, saya mewakili dari warga RT 01 di wilayah RW 07. Yang pertama, saya akan menyampaikan pertanyaan untuk calon RW kita, yaitu calon nomor 1. Terkait dengan visinya untuk mewujudkan masyarakat yang jujur, transparan, akuntabel, dan juga menuju masyarakat yang bersih, indah, dan lain sebagainya, serta nyaman. Pertanyaan saya, di sini yang dimaksud dengan visi indah, tentunya kami sebagai warga RT 07 dan berdomisili di wilayah RW 07, tentunya mengharapkan bahwa dengan visi indah ini yang dimaksud dengan indah seperti apa? Apakah tujuannya mengindahkan lingkungan kita yang sampai saat ini ya mungkin selalu perbaikan tiap tahun sebelum sesuai yang kita harapkan sama-sama, atau seperti apa? Tolong nanti diperjelas Pak calon RW yang baru untuk nomor 1. Yang kedua, pertanyaan yang pertama untuk calon RW 07 yang kedua untuk Bapak Rahmat, terkait dengan visinya bahwa akan membuat warga menjadi nyaman, lingkungan yang mantap, terkait dengan kondisi administrasi yang baik, jujur dan juga akuntabel, serta akan menyiapkan yang dinamakan advokasi secara hukum. Yang dimaksud lembaga advokasi secara hukum, tolong konteksnya diperjelas Pak. Maksud saya seperti ini, misalnya advokasi secara hukum ini yang dimaksud tujuannya ke depannya seperti apa? Karena nanti akan panjang Pak kalau dikaitkan dengan macam-macam hal, kira-kira seperti itu. Mohon diperjelas saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana calon, mau dijawab langsung atau nunggu? Langsung aja ya mungkin ya. Ya, warga maunya langsung ya? Ya, tolong silakan Bapak Yunus Effendi nomor 1, silakan jawab dulu. Alhamdulillah, terima kasih buat rekan kami dari RT 1. Izin Mas tadi, Mas Catur ya? Mas Catur ya. Jadi saya baru kenal juga, alhamdulillah selama depan ini. Kurang lebihnya tadi pertanyaan daripada perwakilan dari T1 adalah definisi daripada indah, nyaman dan seperti sebagainya itu ya, kurang lebih seperti itu ya dalam visi misinya ya. Jadi saya izin mohon menjelaskan sedikit di sini terkait dengan visi saya adalah untuk menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, jujur, transparan dan sebagainya tadi. Salah satu poinnya adalah indah. Indah itu ya, apakah indah itu dengan cara seperti apa kita membuat lingkungan jadi indah ya? Ini adalah sebuah keterkaitan. Saya mohon izin, mohon maaf. Lingkungan kita saat ini sebagaimana kondisinya RW 7 ini. Coba kita istilahnya kita berpikirnya atau kita melihat secara nyatanya lingkungan kita ini akses menuju Bulak Perwira 2 ini sudah indah belum? Sudah belum? Coba kira-kira. Belum. Kalau belum indah berarti perlu dibenahi nggak? Perlu dibenahi. Kalau perlu dibenahi itu berarti perlu nggak pemikiran-pemikiran daripada masyarakat sendiri? Nah, disinilah kembali saya selaku calon ketua RW sendiri tidak bisa berpikir sendiri atau bekerja sendiri. Pastinya kami akan membuat suatu tim yang solid di RW 7 ini supaya bisa untuk menyukseskan daripada program yang sudah kami buat. Di antaranya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Harapan kami tidak ada yang buang sampah lagi ke kali, yang saya dengar seperti itu. Betul ada yang buang sampah di kali? Nah, itu pun terdengar dari UPTD sana, komplainnya ke RT 8 juga, itu tolong minta dimediasikan katanya. Saya juga bingung yang buang siapa. Nah, kalau memang itu kira-kira mengganggu, coba kita bareng-bareng kita diskusi, cari solusinya. Kedua, kita ingin lingkungan kita nyaman. Nyaman itu antar hubungan dengan tetangga udah harmonis belum? Banyak gak kegaduhan di lingkungan kita? Ini perlu dibenahi nggak? Kenapa? Karena cara kita sendiri terkadang lingkungan agak kaku kalau saya lihat.
Disinilah butuh tokoh-tokoh daripada tokoh masyarakat, tokoh agama untuk dilibatkan dalam struktur kepengurusan di RW ini. Jadi harapan saya ke depan itu adalah untuk menciptakan suatu lingkungan yang bersih, kemudian transparan. Insya Allah kami akan membuat suatu tim dalam kepengurusan ini dalam menjadi tim yang transparan, akan memberikan laporan sedetail mungkin kepada masyarakat, baik melewat pengurus RT-nya atau langsung dalam forum-forum seperti ini kepada warga langsung dalam event-event tertentu. Dalam event-event ke-RW-an bisa kita sampaikan untuk kegiatan ataupun hal-hal yang sudah dilakukan di tingkat ke-RW-an itu sendiri. Kemudian kalau lingkungan sudah bersih, sudah nyaman, aman, saya melihat di beberapa wilayah bisa menciptakan namanya lingkungan zero kriminal. Apa zero kriminal itu? Jadi tidak ada tingkat kriminal di dalam satu lingkungan, satu RW, ya kan? Bagaimana caranya kalau bukan peran dari masyarakat itu sendiri? Mulai dari pengurus RT-nya, ya mohon maaf, ya saya pun belajar dari RT juga, dari RT 8 khususnya. Sampai hari ini mohon maaf, saya mohon izin, ada salah satu kontrakan sampai hari ini saya bukukan kontrakan itu. Kenapa? Karena tidak standar dalam akses pelayanan kepada warga. Sampai hari ini saya bukukan kontrakan itu. Kenapa? Kalau mempersulit kami selaku pengurus RT untuk menjangkau akses kontrakan itu dan membuat sesuatu tidak baik, maka disitulah pengurus harus tegas. Karena bagaimanapun banyak sekali aset pemiliknya di luar, hanya meletakkan objek-objek di sini untuk usaha, namun pembiaran yang terjadi dan pengurus RT RW yang dibebankan. Betul nggak Pak RT-nya? Semua tanya. Kontrakan pemiliknya orang Jakarta, buka kontrakan 5 pintu di sini. Yang penting terima uang setiap bulan, ditransfer uangnya. Permasalahannya larinya kemana? Ke RT bukan? Butuh pengantar, butuh administrasi, butuh pelayanan, butuh anak sekolah, butuh kesehatan, larinya ke RT bukan? Pemilik kontrakan ini kita pun nggak kenal di mana, betul nggak? Nah, bagaimana lingkungan kita bisa tertib kayak gitu? Lebih parah lagi, sudah masuk 5 hari 1 minggu baru lapor, nggak tahu statusnya juga nggak jelas itu lapornya. Punya anak di situ, nggak tahu di mana keluarganya. Nah, bagaimana lingkungan kita bisa tertib kalau nggak kita mulai dari tingkat ke-RT-an? Nah, saya berharapnya ini butuh kerjasama dari semua pihak, daripada pengurus dan juga aktif daripada warga itu sendiri. Karena apa? Pengurus nggak akan tahu kalau nggak ada yang menyampaikan, kan gitu. Nah, inilah kita perlu dari semua elemen masyarakat supaya bisa menciptakan lingkungan kita tadi menjadi aman, nyaman, tenang, indah dan sebagainya. Kalau lingkungan itu semua sudah kompak semuanya, sudah berjalan di pengurusnya semua dengan warganya, insya Allah kita punya lingkungan kedepannya menjadi ikon di Kelurahan Perwira khususnya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan untuk urut nomor 2, yaitu Pak Rohmat. Terima kasih memberi saran atau usulan, kritikan dari Bapak Catur ya, dari RT 01 Pak ya. Iya, terima kasih. Bahwa tadi mengenai LBH atau sebagai advokat. Jadi saya pengalaman saya waktu di Duren Sawit, Buaranti. Jadi suatu warga ibaratnya permasalahan KDRT maupun apapun di situ. Jadi setiap lingkungan itu banyak permasalahan. Ngadu-ngadu kemana kan gitu, para kebingungan. Kebanyakan alat ke polsek jadi dikenain dana atau kan duit. Nah, jangan sampai kita di situ, jangan sampai kena biaya. Gimana caranya kan gitu. Kita usahakan seperti itu. Ya, alhamdulillah udah saya pelajari waktu di Duren Sawit. Alhamdulillah sudah keluar biaya. Yang jelas saya membantu rela jiwa saya untuk warga ini dasarnya. Insya Allah ada dukungan dari teman-teman di luar membantu saya, itu aja sebagai advokatnya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohmat yang singkat padat ya. Selanjutnya mantan RW Nata Kusuma yang akan memberikan pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan untuk Bapak Yunus sebagai nomor urut 1, dan yang pertanyaan kedua untuk Bapak Rohmat untuk nomor urut 2. Monggo Pak Nata, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Panitia, yang kami hormati calon RW 07, yang kami hormati RT 1 sampai RT 9 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya hanya mengingatkan kepada dua calon RW yang nanti terpilih dari masyarakat RW 07. Kalau saya pertanyaannya jadinya nggak melalui dari misi nih Pak. Maaf aja Pak ya. Jadi nanti kalau ada RT RW yang terpilih di 07, ini amanat aja. Jangan sampai kita terjadi ada pendirian gereja Pak. Harus musyawarah dulu. Boleh mendirikan gereja, tapi ada catatan-catatan dari penduduk-penduduk yang harus membolehkan rumah ibadah. Bukan lagi ngerarang ya. Terus kedua, di sini kita di RW 7 ada program sangat berat. Kalau RW terpilih, ini kita akan membebaskan tanah wakaf yang di samping Masjid Al-Muhasibin. Itu kita udah masuk kasih hadiah kemarin 30 juta. Tinggal nanti kita bikin surat pernyataan apa diwakafkan, apa dibeli gitu Pak. Gitu. Itu aja yang saya sampaikan kepada calon-calon RW yang nanti terpilih di lingkungan RW 07. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, karena itu sifatnya hanya himbauan. Mungkin untuk Pak calon jawabnya nanti setelah terpilih Pak ini Pak. Iya kan? Kalau dijawab sekarang juga, karena ini bukan pertanyaan. Ya, belum ranahnya Pak ya. Jadi semua Pak, cuman ini himbauan. Jadi siapapun terpilih nanti itu akan dipikirkan. Jadi paham ya Pak ya? Ya. Sekarang belum ranahnya Pak untuk itu, cuman ini himbauan dari mantan RW Bapak Nata Kusuma. Yaitu selanjutnya dilanjutkan untuk pertanyaan dari RT 03, yaitu yang akan mewakilin siapa Pak Sudi? Oh, Pak Dalang, Pak Ramino Bronto Suwanggo. Monggo. Oh, satu-satu. Kapan diwayangan? Besok kalau jadi kita sekuyuk wayangan. Kalau udah anak kepilih baru. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, nggak ada ketuanya di sini. Pak Wakil Ketua yang terhormat, terhormat saya bilang itu. Dan yang saya hormati calon atau kandidat RW 07 Bapak Yunus dan Bapak Rahmat, segenap tamu undangan, Bapak Ibu semuanya. Mungkin malam ini memang diberikan Allah kesehatan semua. Saya singkat menanyakan masalah visi untuk Pak Yunus. Visi nomor 5 Pak, mengembangkan sistem administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini menjadi sesuatu yang utamakan. Yang saya tanyakan itu hanya untuk warga, atau mungkin Pak Yunus mau ngajarin warganya biar pintar ITI, bisa jadi YouTuber. Jadi bener loh, di situ Bondo itu satu kampung YouTuber, sugih kabeh wonge. Kalau ini bisa pengalaman cari pengajarnya, nanti kita deh, termasuk saya bisa diajari lah. Wong saya kerja jadi saya betul YouTuber dapat hasil gitu loh. Yang nomor 5 satu aja misalnya Pak, yang lain nggak usah, nanti yang lain nggak bagian. Pak Yunus, kalau Pak Rahmat ini yang visinya nomor 4 Pak. Kami siap memajukan lingkungan, kami siap menerima pengaduan masyarakat, kami siap mencerdaskan dan lingkungan dan kesejahteraan serta kesehatan. Ini cukup diaduin apa sanggup melaksanakan? Masalah itu ngadu nengke wae ngadu, ya. Makanya maunya ya dijawab, lek nek aku ngadu boleh jawab kepiye gitu aja ya. Ojo mesti aduan kok nggak di apa pelajari laksanakan Mbak. Repot nanti ya repot nanti gitu ya. Saya itu aja, karena orang banyak ya mohon maaf ini Pak Yunus ada masalah
sistem IT Pak ya. Kalau guru Pak, aku diajari pinter Pak, jadi YouTuber ya. Nah, kita aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari perwakilan RT 03 dan langsung aja dijawab oleh salah nomor 1, monggo Pak Yunus. Ya, terima kasih untuk Bapak Ramino, tokoh sesepuh kita di lingkungan RW 07. Alhamdulillah. Dan untuk pertanyaan tadi ini mau jawab di sini atau bisa di rumah aja, Mbak? Mau biar di sini ya. Soalnya tadi pertanyaan saya apa di sini dalam misi saya tidak ada buat ngajarin warga, Mbak. Jadi kalau petugas mengajar ada Ustadz Sumarno di situ tuh. Sudah ada. Jadi izin bagus Mbak. Jadi terkait dengan mengembangkan sistem administrasi yang tertib, modern, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini menjadi sesuatu yang diutamakan. Ini dalam program pemerintahan Kota Bekasi, khususnya dalam hal administrasi, kita sudah banyak menggunakan bisa dekat 60% berbasis online. Mohon maaf, sekarang warga sudah bisa untuk mendaftarkan KK-nya sendiri melalui aplikasi web Dukcapil. Betul Pak Ustadz ya? Betul. Jadi kami hanya meneruskan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Harapan saya adalah bukan ngajarin, tapi di sini di kantor kita ini dibuka pelayanan, Pak. Ini kantor RW mesti dibuka, Pak. Supaya apa? Ada aksesnya. Makanya di sini kami butuh orang-orang yang memang punya potensi untuk terjun membantu masyarakat itu sendiri, supaya di sini akses pelayanan publik itu betul-betul bisa terjalankan di tempat RW 7 ini khususnya. Buat apa kita punya kantor kalau setiap hari tutup, Pak? Iya kan? Ini bisa dimanfaatkan kok, iya kan? Kemudian kita listrik yang tidak ada, saya izin Pak, itu nggak ada meterannya, insya Allah saya ganti meteran kalau saya pilih Pak. Itu nggak boleh begitu tuh, karena apa? Ini contoh kita ini, ikon Pak. Ya sempat bicara karena apa? Ya mohon maaf, kita ini ikon di RW 7. Ini bukan bicara kritik, mohon maaf saya bilang tadi. Ini kita fair, kita ini semua keluarga, saudara dari RW 7 nih. Semua kita main baik ke depannya. Betul nggak? Nah, jadi kita harus transparan di situ, hal-hal apa kita benahi, memang rusak ya rusak, jelek ya jelek, ganti gitu intinya. Kenapa? Kalau memang nggak benar ya kita benarin kan gitu. Dan saya siap kepada warga ataupun masyarakat ataupun pengurus RT RW, tolong kritik kami jika kami membuat suatu kesalahan. Jangan sampai numpuk kesalahan kami. Terkadang jadi seorang ketua RW atau ketua RT sekalipun banyak kebijakan-kebijakan yang bertentangan tanpa kemudian menjadi sebuah kesalahan justru buat pengurus itu sendiri. Harapan kami ke depan supaya ini bisa menjadi filternya adalah tokoh masyarakat dan warga itu sendiri. Jikalau ada sesuatu yang kami ambil sikap salah, tolong dikritisi. Insya Allah kami senang dengan masukannya, dengan kritikannya, apalagi itu untuk membangun. Karena apa? Satu orang tidak bisa menguasai semua bidang yang ada di masyarakat ini. Mungkin satu hal tadi terkait dengan hal ini, insya Allah di Sekretariat RW 7 ini, saya berharap jikalau memang dititipkan amanah oleh warga RW 07, bekerja sama dengan pengurus RT dan para tokoh pemuda Karang Taruna untuk bisa sama-sama membangun tempat ini, jadikan akses pelayanan publik supaya bisa membantu warga. Kasihan Pak, udah sepuh, mohon maaf, udah sepuh, udah tua, disuruh ngurus berkas ke Dukcapil pakai online, handphone aja nggak bisa pakai. Nah disitulah fungsi pengurus harusnya supaya bisa berjalan ke depannya. Ya mungkin seperti itu Pak, mungkin cukup penjelasan dari saya. Ada tambahan mungkin? Enggak, cukup nih Pak ya. Jadi Mbah yang nanya yang cukup sekarang ya. Saya tambahin satu lagi Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, dilanjutkan Baik, oleh saya nomor 2. lanjutkan dari Bapak Ramino tadi mengenai pertanyaan nomor 4 Pak ya. Iya. Jadi nomor 4 semuanya harus dibahas semua nih. Nomor 4 ya. Itu bahasanya kami siap memajukan lingkungan ya. Kami siap menerima pengaduan masyarakat. Kami siap mencerdaskan lingkungan dan kesejahteraan dan kesehatan. Yang jelas saya sudah pelajari tentang ini di lapangan. Yang jelas pernah saja RT di Durensawit. Ya alhamdulillah. Jadi mengenai memajukan lingkungan itu pada waktu saya di pengalaman saya gimana caranya. Biasanya donatur kalau di sana ya, donatur pada datang pada ibaratnya ngasih sumbangsinya kepada kita yang kami sampaikan kepada warganya itu pada waktu itu. Saya di sana pengalaman saya.
Untuk pengaduan ini adalah memang saya tuh ibaratnya dari orang biasa, saya tuh nggak ngerti apa-apa, tolong ditegur jelasin, jangan sampai kita diemin aja. Gimana mau maju kalau kita misalnya diomelin mulu? Yang jelas itu sebagai kritikan. Terima kasih. Kritikan itu memang wajib bagi para warga supaya maju itu memajukan lingkungan. Kalau kritik itu memajukan lingkungan aslinya. Supaya lingkungan maju. Kalau nggak dikritik ya maju lingkungan. Nah itu ya. Nah, mengenai cerdas lingkungan adalah kalau lingkungan cerdas itu adalah masa pendidikannya kan. Jadi mungkin ada yang kurang baik, gimana caranya diatur kan tentang kecerdasannya mengenai pengajian atau mengenai pendidikannya kan gitu. Dan insya Allah kalau berjalan insya Allah sebagai amanah saya. Nah mengenai kesehatan yang saya tadi bicarakan tentang itu, alhamdulillah sudah kerjasama dengan Yayasan Kusuma Bangsa, yaitu mengenai cukup KTP dan KK doang, tidak bawa apapun, insya Allah akan diperalat, akan diajukan klaimnya. Ini pengalaman saya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup jelas, Pak. Nek ora jelas ya aja suwe-suwe, waktune ngomongnya. Jadi kalau kurang percaya, mas saya di sini perwakilan saya namanya Pak Arif sudah pernah seperti itu jalannya sama saya. Itu tugas dulu tuh Pak Arif ada di belakang orangnya. Kalau percaya omongan saya, saksinya. Nah, saksi dari Yayasan ini Cumuanara Rahmat namanya. Rahmatullah. Nah, ini belakang saya. Nanti itu membantu nanti tentang kedepannya. Maka saya jadi nggak jadi tetap jalan. Masalah Yayasan. Masih pembantu subaksinya nanti, insya Allah kalau berjalan, insya Allah setiap bulan mungkin saya istilahnya supply ke setiap RT maupun 1 RW 07. Cukup. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rohmat. Dilanjutkan yaitu perwakilan dari pertanyaan RT 04 yang akan diwakili oleh Bapak Suyetno. Monggo. Yang pertama sampaikan ke Pak Yunus Effendi nomor 1, yang kedua ke Pak Rahmat, dan nanti kita potong mungkin ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyitno, warga dari RT 04. Yang pertama saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertanyaan saya 1 buat calon dua-duanya. Karena yang pertama tentu saya pribadi mengucapkan selamat kepada Bapak Yunus dan Bapak Rohmat yang sudah siap menyalurkan ataupun dicalonkan. Ini kerja sosial, Pak. RW nggak digaji. Ada yang siap menjadi calon ketua RW untuk melayani 10 RT. Itu udah saya acung jempol lah, bapak-bapak yang udah siap menjadi calon ketua RW 07. Pertanyaan saya, visi misi bapak-bapak semua bagus, cuman itu kan perlu dukungan, Pak. Tenaga pasti siap, warga. Yang paling penting masalah finansial. Pertanyaannya, dari mana dana yang akan diambil? Apa dari keluarga atau mau bikin proposal mengajukan instansi terkait? Ini satu pertanyaan untuk dua bakal calon. Begitu bisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ito. Dan monggo akan diteruskan dijawab oleh nomor 1 dan nanti langsung nomor 2. Izin Pak, saya jawab duluan atau 02 duluan? 1 duluan. Jadi duluan ya. Ya, alhamdulillah yang tadi disampaikan oleh Bapak Suyitno ya, itu betul Pak. Jadi pengurus RT RW itu nggak ada gajinya, itu betul-betul kerja sosial. Dan disinilah memang kita perlu kerjasama yang baik sesama pengurus dan warga
untuk menciptakan suatu lingkungan tadi yang ada keterkaitannya dengan pertanyaan dari Pak Mas Catur RT 1 tadi ini sebetulnya. Pengen lingkungan indah, pengen bersih, pengen nyaman, udah di mana orang duitnya nggak ada. Ya betul, itu betul, keterkaitannya gitu sama Mas Catur ya, betul ya. Jadi bagaimana mau indah? Orang kita nyabu aja harus beli sapunya, mau bersihin kan gitu. Itu betul, jadi kembali gini. Selain daripada kalau di lingkungan RT itu masing-masing, itu sebetulnya sudah ada administrasi lingkungan tiap RT kan ya. Baik itu dalam penanganan administrasi, kebersihan, ketertiban lingkungan itu sudah ada di ke-RT-an masing-masing sebetulnya. Nah yang kita bahas ini adalah di tingkat RW Pak ya. Di tingkat RW yang sebetulnya menjadi ranahnya adalah ke-RW-an. Yang dimana setiap visi misi yang diterapkan ini semuanya memang salah satunya adalah terkait dengan hal biaya. Yang saya ketahui adalah di dalam teknis kepengurusan RT RW bahwa RT dan RW adalah salah satu bagian dari aparat pemerintah tingkat rendah berdasarkan peraturan Mendagri nomor 30 tahun 2014 bahwa pengurus RT dan RW adalah pejabat negara. Sayangnya di Kota Bekasi memang tidak ada insentifnya, tapi di Jakarta ada, di kabupaten ada, di Jawa pun ada, walaupun relatif nominal berbeda tapi ada. Tapi khususnya Kota Bekasi saat ini tidak ada. Nah, jadi terkait hal ini, kalau kita mengacu kepada insentif, oke, ini bicara berarti kita bukan pegawai, bukan pegawai honor ataupun ASN ataupun apalagi PNS, kerja sosial, yang dimana yang lebih parahnya lagi, seorang pengurus RT RW itu nggak ada jam kerjanya. Saya kemarin udah ngobrol sama beberapa rekan-rekan kita, besok seandainya saya jadi ketua RW, saya nggak akan taruh stempel di pojok motor, saya bilang. Jangan saya lagi makan bakso di Permata warga ngejar saya minta stempel. Saya punya keluarga, makanya buka pelayanan di sekretariat. Kalau pelayanan seperti itu kan, kenapa? Kami pun punya keluarga, ada jamnya lah. Pengurus itu melayani warga untuk hal administrasi ada tempatnya, kecuali sifatnya urgent, sesuatu yang darurat, yang tidak bisa ditunda. Nah itu wajib, walaupun tengah malam itu harus siap tuh pengurus, ya kan? Terkait dengan anggaran tadi, mohon maaf. Pertama, pemerintah Kota Bekasi dalam beberapa periode mungkin untuk setiap tahun itu selalu ada bantuan sebetulnya. Ada bantuannya, hanya relatif, makanya perlu adanya kerjasama dengan BKM, ya kan? Pada keswadaan masyarakat di situ di tiap kelurahan itu ada. Nah, insya Allah kedepannya bisa menjalin hubungan itu dengan baik. Insya Allah itu program KRWN bisa berjalan. Itu pertama. Yang kedua adalah ada namanya CSR. CSR itu apa? Corporate Social Responsibility, yang dimana CSR itu adalah dana sosial dari setiap pengusaha yang ada di lingkungan itu mengacu kepada peraturan daerah 3%-nya harus dialokasikan kepada lingkungan. Pertanyaan saya, selama ini berjalan apa tidak? Nah ini masalahnya kan, berjalan apa tidak? Makanya untuk memajukan lingkungan kalau nggak ada dananya dari mana? Di depan itu ada pom bensin, Pertamina, ada Shell, ada Superindo, ada BSI. Besok ada Posyandu, besok bingung-bingung jadi seragam, minta aja Mas Shell tuh, walaupun belakang dikasih logo Shell nggak apa-apa ya. Iya, jadi itu adalah CSR, memang wajib sebetulnya kan? Ya kan? Itu BSI itu ada kampus segede gitu, berapa warga RW 7 yang khusus yang digratiskan kuliah di situ, sama tahu ada nggak? Kenapa bisa nggak ada? Ya kan itu CSR yang sebenarnya kan harus ada. Karena pemangku kebijakan tiap wilayah itu ada 3% dari profit mereka tiap tahun itu harus turun ke lingkungan. Ya kan? Banyak sebetulnya di sini. Cuma kalau saya sebutin satu-satu nanti wah. Jadi kedepannya mudah-mudahan itu bisa berjalan. Makanya saya minta semua elemen masyarakat kita kompak di sini untuk memajukan lingkungan RW 7. Kita menjalankan berdasarkan mendukung program pemerintah Kota Bekasi. Jadi saya di sini adalah di poin misi saya adalah mendukung program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui Kelurahan Perwira. Salah satunya adalah program daripada itu tadi. Kalau tidak ada sumbangsi dari pemerintah, maka ada CSR itu sendiri yang bisa dikelola oleh tiap-tiap masyarakat di lingkungan itu sendiri. Masa iya buat penghijauan lingkungan kita sendiri di sana kamu tahu? Masa preman dari luar dapat, masa lingkungan enggak? Ormas dari luar aja datang berseragam dapat, kok masa lingkungan diam-diam baik kan gitu? Benar enggak?
Nah itulah supaya memperjuangkan daripada hak-hak warga itu paling penting. Ya kembali lagi, saya tidak bisa sendiri, mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik dari semua masyarakat, ini bisa kita jalankan dengan baik dan hasil yang baik. Mungkin demikian jawaban dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih dari Pak Suyitno ya. Mengenai kontribusi masalah ya, namanya dari mana dananya kan, apakah di proposal bagaimana? Tadi udah dibahas semua bla 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 itu tujuan sama Pak. Ini tidak sama, ini tidak satu tujuan, arah ke situ juga arahnya. Yang jelas itu tadi kekompakan, dukungan dari semuanya apartemen, lingkungan atau RT 1 sampai 9 dan warganya. Insya Allah memang kita harus jeger dulu. Ya enggak, tadi dari masa ormas pada dapat, kita masih dapat. Nah, maka kita sebagai RW kita punya lambang negara ibaratnya didukung pemerintah. Masa kita takut dengan ibarat ormas gitu. Masa ormas kita ini dapat kan dapat, gimana caranya harus dapat. Nah, pertanggungjawab RW di situ. Insya Allah kalau saya jadi RW ya seperti itu. Nah, karena pengalaman saya memang seperti itu. Jadi di lapangan, oh ormas begini-begini saya udah paham saya. Gimana caranya harus dapat untuk kesejahteraan lingkungan. Cukup, saya warahmatullahi wabarakatuh. Bicara saya. Terima kasih semuanya. Cukup bisa dipahami ya Pak ya. Nah ini saya cut dulu Bu, Bapak-bapak semua mungkin terima saya pending itu sebentar karena saya coba ini ibu-ibu kayaknya kan semangat banget. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau dipertanyakan mewakili dari keluhan Posyandu, kayaknya ini dari tadi udah bisik-bisik aja, cuman mau nyampaikan kok nggak ada kesempatan. Monggo ibu-ibu salah satu wakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PKK dan Posyandu ya Pak. Saya ini melenceng dari visi dan misi Bapak ya. Nama saya Ratna, saya dari RT 9. Saya ingin tanyakan ini kepada buat kedua calon. Apabila Bapak terpilih menjadi ketua RW, tindakan apa yang akan Bapak lakukan untuk kemajuan PKK dan Posyandu selama ini? Karena selama ini kita tidak ada support sama sekali Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan untuk kalau yang ada nyambung, ibu-ibu biar jawabnya sekalian. Yang lain ada nyambung. Enggak? Kenapa? Ayo yang lain. Ayo, keluarkan unek-unek ya. Jangan karaokean aja kenceng. Usul juga harus kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama asli saya Bukan Ibu asli ya? Erin. Tapi nama beken saya Ibu Nova ya. Ada nama bekennya ya? Udah kenal. Tapi aku baru kenal Pak, mohon maaf. Dan RT 1 ya Pak. Bener, aku baru kenal Bapak. Saya mau menanyakan begini Pak, untuk misinya yaitu yang tadi ditanyakan Pak RW dari RT 01 ya. Terwujudnya pelayanan masyarakat satu pintu yang jujur, transparan dan akuntabel menuju masyarakat RW 07 yang maju, bersih, tertib, aman dan nyaman dan berbudaya. Saya juga ingin menanyakan begini, selama ini kantor RW ini posyandu, khususnya kita kan belum punya posyandunya kan, posyandu ya betul ya, tempat untuk posyandu khusus ya Pak. Selama ini kita pakai posyandu, kantor RW. Kantor RW itu coba Bapak kedua calon RW lihat, seperti ini kan, tolonglah Pak. Pada belum gitu. Udah lihat sih, udah kelihatan ya. Alhamdulillah. Seperti inilah kantornya. Nanti ya Pak, tolong nih diperhatikan, tiker aja pada sobat. Ini curhat apa? Juta-juta lihat ini. Kita aja tadi mau ngelak tiker aja nggak mau, katanya kotor pada gatel. Itu kata panitia ya, pada gatel-gatel katanya. Tolong nanti untuk misinya Pak Yunus, tolong
keindahannya. Nanti tolong kantor RW dibikin indah, mungkin dikasih bunga-bunga. Ya Pak. Terus tolonglah. Pertanyaan apa kalau kesah ini? Sekalian curhat, mumpung ada calon RW dua-duanya. Kalau kesah. Terus masalah kita selama ini memang kita di Posyandu ini kerja sosial Pak selama ini. Benar. Tapi saya kepingin mungkin nanti siapapun yang jadi, yang terpilih tolonglah diperhatikan posyandu kita, kader-kader kita. Selama ini benar. Memang kita benar-benar kerja sosial dengan tenaga, keringat kita demi Emang kurang gemuk, Pak? itu gemuk udah kodrat Pak. Tolong ya Pak nanti biar seluruh balita lansia maupun itu Mbak, kasih bubur. tolong jangan diputus ya Pak, jadi saya putus di pertanyaannya. Enggak konsen dia, Pak. Lanjut Bu, lanjut. Tolong ya, intinya begini ya, untuk kedua calon aja ya, tolong diperhatikan kantor RW-nya, untuk posyandu-posyandunya, untuk mungkin ada insentif etis lah, jujur aja kita ya sebagai ibu-ibu, tolong mudah-mudahan nanti ada insentif dari Pak RW yang akan terpilih. Mungkin hanya itu ya Bu. Tolong setelah jadi, saya mohon untuk dicek kantor RW-nya ini. Kita memang belak-belakan Pak selama ini Pak. Apa lagi? Sini aku mau nanya. Mungkin hanya itu ya, itu pertanyaan kedua calon. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya atas pertanyaan dari ibu-ibu. Kalau saya lihat sih yang tanya gemuk-gemuk sih, kalau sedih sih kayaknya nggak sedih, semua gembira. Oke Bu, nanti kalau Pak RW calonnya udah jadi nanti ditempelkan saya yang borong darah. Oke, pertanyaan dari ibu, monggo dijawab. Mungkin saya balik dulu dari nomor 2 dulu. Pertanyaan dari ibu-ibu, silakan dijawab Pak Rohmat. Ya, terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Ratna apa Erin ya? Ya, Bu Ratna apa Bu Erin ya? Bu Nova. Ya, baik, saya hormati Bu Nova. Terima kasih atas usulannya mengenai tentang PKK maupun posyandu. Ya, insya Allah tentang masalah posyandu dan PKK ini sudah istilahnya udah lama yang jelas sih. Ibaratnya udah di dalam pikiran sudah lama, berkeluarin sekarang. Seharusnya dari kemarin harus keluar gitu kritikannya. Nah, mungkin nggak jalan ya. Insya Allah kalau kita jadi RW, insya Allah apapun di sini kriteria nomor 4 sudah masuk, memajukan lingkungan, itu tujuan saya. Mau kantor RW-nya, mau BPKK-nya, mau PKK, insya Allah makanya dukunglah mengenai programnya nanti. Insya Allah saya akan membantu. Insya Allah ya. Cukup, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini sudah Pak ya? Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ibu Ratna atau Bu Anggono ini. Cuman pakai alias saja, apa Anggononya nggak dibawa ini masalahnya. Jadi beliau adalah Ibu RT 09. Dengan tadi pertanyaan apa kalau kesah Bu? Masih perjelas nih. Sekarang saya mau tanya dulu, itu tadi mewakili kader posyandu ya? Ketua posyandunya mana? Coba ketua posyandu jawab dulu nih sebelum saya nih. Kan katanya panitia nggak boleh. Nah, jadi seperti apa sih problem di posyandu itu? Coba ketuanya semua tahu kendala yang paling apa sih sebenarnya permasalahan posyandu itu sendiri sampai terkeluar curhatannya di sini, gitu. Saya mau dengar dulu. Coba silakan ketuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus sebagai calon RW tersebut atas waktunya pada saya. Saya perkenalkan diri dulu, saya Seniatun yang kayaknya biasa Bu Catur Bu. Ini ada Pak Catur juga, Pak Catur satu ya. Bukan suami saya ya Pak ya. Ini bukan suaminya. Iya, enggak dong. Oh suami saya gede banget soalnya. Kalau ini kan
kan kecil nih Pak Catur ini gitu loh. Pak Catur ini loh. Ini mau pasaran kok yo. Iya betul Pak. Ya seperti tadi disampaikan oleh kader saya bahwa selama ini memang kami selaku kader di RW 07. Jadi di RW 07 itu ada 2 posyandu ya Pak, 2 posyandu yaitu posyandu bunga dan bunga 1. Itu pun pemekaran karena memang balita yang dilayani untuk di lingkungan RW 07 ada hampir 300 balita. Karena memang biasanya kalau untuk 1 posyandu itu maksimal 100. Jadi ada pemekaran jadi 2 posyandu. Meskipun 2 posyandu itu kami itu tetap menyatu. Dalam arti setiap kali pelayanan kita masih melakukan bersama. Karena memang tempat untuk yang bunga itu mencakup wilayah RT 1, 2, 3, 9 dan 7. 7 dan 9 kebalik Bu. Urutannya kebalik. Kalau yang bunga 1 mencakup lingkungan RT 4, 5, 6, 8, 6, 8 dan 10. Sebelum ketika RT masuk di bunga Pak. Kalau RT 3 masuk di bunga. Jadi posyandunya itu ada 2 Pak. Yang satu namanya bunga, yang satu bunga 1. Karena saya sudah mencoba untuk mengajukan lagi perubahan nama di kelurahan dan belum di ACC. Maksudnya biar gampang penyebutannya Pak. Jadi bunga 1 dan bunga 2. Ternyata sampai sekarang belum. Jadi ya kita masih tetap pakai nama bunga dan bunga 1. Memang suka itu Pak, suka gimana sih? Bingung orang nyebutnya. Maksudnya apa ini bunga dan bunga 1 gitu. Ya kita mesti bisa menjelaskan. Dan juga untuk RT 10 itu memang dalam balita memang sudah kita sebutkan di situ ada RT 10. Meskipun waktu awal Pak Martono sebagai RW belum terbentuk, itu sudah kita masukkan sebagai RT 10 karena mereka terpisah di perumahan gitu. Dan juga selama ini kami setiap kali mengadakan kegiatan posyandu tidak ada dana yang memadai untuk pembuatan PMT ya Pak. Jadi PMT itu ya Bu, ya Pak Bu ya, itu adalah pemberian makanan tambahan untuk balita. Itu pun dananya hanya kami berikan 100.000 per RT yang mendapatkan tugas menyiapkan PMT. Dan itu pasti tidak cukup. Menurut Bapak-bapak cukup nggak itu uang 100.000 untuk menyiapkan PMT sebanyak balita hampir 300? Cukup nggak Pak? Gimana Bapak? Garam, itu mau Bapak yang make. Garam sekarung. Ya Pak, seperti itu. Sedangkan kami pun sebagai kader, seperti Bapak-bapak tahu juga mungkin Bapak pengurus RT juga pada tahu ya, kami ini tidak ada insentif selama ini. Jadi mau nggak mau ya gimana ya Pak? Kita ngambilnya dari kencelengan juga tidak selalu besar ya Pak, yang nggak pernah dapat 100.000 juga jarang. Setiap kali kita melaksanakan posyandu dengan kader sekitar 15 orang kader. Sedangkan mereka itu bersiap dari jam 8 sampai sekitar jam 12 jam 1. Apakah mungkin kader kita biarkan saja tidak dikasih makanan ataupun minuman? Kan nggak mungkin Pak, mereka itu bekerja. Belum lagi kalau kita memberikan laporan-laporan yang setiap bulan kita diminta oleh puskesmas dan juga kelurahan. Jadi laporan itu rutin Pak, dan itu pun diinput ya Pak calon RW, diinput melalui EPPGBM, yaitu langsung ke dinas kesehatan. Nah itu juga perlu kuota juga Pak untuk menginputnya. Setiap bulan itu Pak kita inputnya. Kalau dulu cuma setahun 2 kali pas pemberian vitamin A, yaitu bulan Februari dan Agustus. Tapi sekarang setiap bulan harus kita input. Nah itu kan biaya lagi Pak. Makanya seperti disampaikan oleh kader saya tadi, bahwa kita ini belum diperhatikan oleh pengurus. Belum ya Pak, ya moga-moga kedepannya pengurus lebih memperhatikan kami. Gitu, pengennya gitu. Perhatikan ya Pak, dilihatin aja ya Pak ya. Ya mungkin dengan dukungan dari Bapak calon RW, nanti kedepannya kami ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik
Karena selama ini kami juga sudah diminta untuk membentuk yang namanya Posbindu, yaitu pos pelayanan terpadu untuk lansia. Nah, itu yang seperti Pak Dalang tadi sampaikan, harusnya ada untuk pelayanan untuk lansia, harusnya ada tuh Pak. Ya, karena untuk mencapai ke puskesmas biasanya kan agak jauh ya Pak dari sini. Itu biasanya kalau memang kita sudah bentuk, itu nanti akan ada petugas kesehatan yang akan datang, yang akan berikan pelayanan, baik itu berupa suntikan ataupun obat. Itu planning di depan ya Pak calon RW berdua. Dan itu mungkin harapan kami sebagai apa? Lagi apa aja keluar. Pokoknya curhat di malam ini. Ya itu Pak ya, mungkin curhatan kami dan mohon untuk tindak lanjut dari Bapak calon RW berdua. Makanya ini disampaikan tadi, untuk kedepannya itu dukungan dari Bapak calon RW itu apa untuk kami, baik berupa finansial maupun prasarana. Prasarana selama ini juga memang harusnya ya Pak ya, harusnya untuk namanya Posyandu itu kita punya kantor sendiri, bukan numpang dengan kantor RW gitu. Aturannya seperti itu Pak, aturan dari sananya. Tapi memang kita prasarananya tidak ada ya, mau nggak mau yang ada kita manfaatkan gitu. Ya, Pak, mungkin itu saja ya Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup itu aja Bu, jadi tambahin lagi, banyak banget Bu. Saya itu bingung jawabnya dari mana. Intinya sih minta dukungan Pak. Ya, jadi mohon maaf. Jadi selama ini Posyandu atau kader Posyandu atau PKK itu sendiri di bawah naungan PRW-an ya. Yang dimana diketahui oleh Bu Catur atau Bu Sumiatun di sini untuk kader bunga ya, apa Posyandu bunga ya? Bunga dan bunga. Tadi ada usulan untuk ganti nama ya? Belum di ACC. Nasi kuningnya udah ada belum? Nah itu masalahnya mungkin. Coba nanti kita usulkan ya supaya diganti namanya. Jadi terkait dengan Posyandu itu sendiri, sekarang ada posnya ada berapa Bu? Tempat pelaksanaan Posyandu itu ada berapa sekarang? Satu. Nah kalau bunganya ngadain kegiatan barengan nggak jadwalnya? Sebenarnya di jadwal dari puskesmas tidak berbeda. Berbeda. Jadi kedepannya sih intinya begini Bu, sepengetahuan saya dalam setiap event kegiatan Posyandu itu ditopang atau didukung oleh puskesmas kegiatan itu. Saya pun pernah mendapatkan pihak dari puskesmas memberikan makanan tambahan kepada bayi. Betul nggak 2 minggu lagi sudah mau expired diberikan kepada warga pada saat itu? Berbentuk roti atau buat ibu hamil? Pernah ya? Ya. Itu sudah tidak layak konsumsi Bu sebetulnya. Tinggal 2 minggu lagi mau expired. Jadi bukan buat ibu hamilnya, bapaknya yang makanin, nggak expired. Dan itu pun sudah saya sampaikan kepada kepala puskesmas atau Bu Ade pada saat itu, yang kedapatan kebetulan di warga saya kedapatkan makanan tambahan berupa biskuit yang sudah hampir expired. Ya memang secara birokrasi banyak kelemahan di situ, mungkin kurang ini kita selama ini kurangnya penekanan kepada mereka secara prosedur. Seperti halnya dalam terkait ke kegiatan itu. Saya mau tanya, kegiatan Posyandu itu pihak puskesmas pernah datang nggak Bu? Datang. Setiap kegiatan mereka hadir perwakilan ya. Karena itu memberikan laporan masalah kegiatan itu ya. Dan itu sama sekali dan untuk kegiatan lingkungan tidak ada sumbangsi ya dari puskesmas atau dari pihak dinas kesehatan atau dari pihak manapun nggak pernah ada ya. Nggak ada. Tadi yang 100.000 dari mana itu Bu? Dari ini kami dari arisan itu. Nah, itu bocor. Maaf Pak, ini yang namanya debat itu seperti ini. Jadi bukan debat, diskusi lah kurang lebih ya. Ya. Gini ya Pak ya, selama ini kami yang mulai dari koperasi, kita ada kesepakatan dimulai dari tahun berapa ya, 2000, udah lama ya Bu, 2015 lebih ada kayaknya Pak. Itu kita sepakat bahwa setiap RT itu menyumbang sebesar 20.000 untuk kegiatan Posyandu, 20.000 per RT. Dan itu kita pakai untuk kegiatan Posyandu itu. Dan jadi uang 100.000 itu dari situ Pak ngambilnya. Ya, jadi anggaran itu berarti sumbangsi daripada tiap-tiap RT yang berbentuk uang kas sebetulnya ya. Ya. Jadi digunakan untuk itu. Lalu ibu-ibunya setelah kegiatan Posyandu bubar makan siangnya di mana? Nah, itu yang lagi kita bicarakan ke. Saya herannya nggak makan siang aja tapi masih pada subur-subur lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Karena hatinya senang Pak. Alhamdulillah. Senang
Insya Allah Bu, pada prinsipnya intinya begini. Posyandu atau PKK adalah bagian dari kader ke-RW-an yang sebetulnya menjadi tanggung jawab daripada pengurus juga, karena mitra di dalam struktur ke-RW-an itu salah satunya adalah pembentukan kader posyandu yang menangani terkait dengan balita, kesehatan masyarakat setempat, karena itu memang bidangnya, yang berkoordinasi dengan pihak puskesmas yang paling terdepan adanya di kader posyandu, baik itu balita maupun lansia tadi. Sekarang yang saya mau tanyakan, selama di belakang kalau nggak salah RT 2 ada posyandu bukan? Belum pernah dipakai. Memang ada rencana mau dibuatkan ya Pak. Cuman sampai saat ini belum dipakai. Belum bisa digunakan, Belum terpakai. Ya, mudah-mudahan itu bisa digunakan ke depannya untuk kader posyandu. Berdoa saja, mudah-mudahan bisa cepat kita realisasikan itu ya. Tergantung izinnya Pak. Tergantung saya terpilih apa tidak. Kalau nggak terpilih kan saya geser Pak Rahmat suruh jawab Pak ya. Ya kan? Jadi posyandu butuh apa sekarang? Coba di request, catat dulu. Jadi insya Allah ke depan, jikalau memang warga mengamanahkan itu sebagai ketua RW-nya adalah saya, insya Allah nanti mudah-mudahan apa keluh kesahnya tolong disampaikan. Karena kami adalah daripada pengurus RW nantinya ke depan itu, jikalau memang dititipkan oleh warga yang bisa menjembatani dalam hal ini untuk dengan pihak-pihak terkait, supaya kader posyandu itu juga bagian daripada pelayanan masyarakat. Saya juga nggak tahu itu kader posyandu semua itu ada berapa, tadi kata 15 ya? 17? 15 atau 17? Yang terdaftar 17, yang aktif 15. Jadi ada 17 yang terdaftar ya? Ya, yang ada SK-nya, yang ada SK-nya 17, yang aktif 15. Ya, 2 mungkin diantaranya mungkin sudah berhalangan hadir mungkin dan sebagainya ya. Betul, Nah, apa-apa. gitu, Pak. Jadi intinya berarti ada 17 kader kita. Saya juga berharapnya ke depan itu kader kita ini selama ini ya kita dari pengurus ke depannya, bahwa saya baik saya ataupun Pak Rahmat memang dipercayakan oleh warga. Sebenarnya saya sudah dengar curhat ini udah sering, sudah banyak sebetulnya. Kebetulan saya masih aktif di KT yang kemarin. Tapi yang nggak apa-apa, itulah kembali lagi. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik, bisa supaya berjalan dengan maksimal pelayanan kita di sini dari segi kesehatannya. Apapun yang menjadi kekurangan itu, insya Allah nanti saya carikan solusinya. Selama ini hubungan saya sendiri dengan pihak puskesmas, alhamdulillah terutama pada masa pandemi kemarin, RT 8 khususnya adalah jumlah pasien atau penderita COVID terbanyak itu di RT 8 kemarin. Kalau data yang kita masuk di RW 7, betul Pak Ustadz ya? RT 8 ya, karena mencapai 30 sekian orang. Karena kami transparan. Karena apa? COVID kami nggak disembunyikan. COVID ya COVID, nggak boleh, isolasi. Bahkan ada warga saya isolasi 1 bulan tuh. Satu keluarga 1 bulan, orang hasil swabnya nggak dikeluarin puskesmas. Kan kasihan jadi kayak gitu. Nah alhamdulillah, tapi ya bisa kami selesaikan. Mudah-mudahan posyandu ke depan pun bisa kita fungsikan tugas pokok dan fungsi daripada posyandu secara maksimal. Bisa untuk kita jembatani dengan pihak-pihak terkait, baik dari kelurahan ataupun pihak puskesmas, supaya bisa bersinergi dengan pihak daripada posyandu, supaya posyandu bisa menjalankannya juga dengan nyaman. Mudah-mudahan kantor RW-nya bisa punya AC, punya wifi, ya pelayanan publik tadi akses nggak ada internetnya repot kita, ya kan itu. Ya. Waduh. Mudah-mudahan di antara dua kandidat ini masih sanggup kita jawab Pak ya? Harus. Masih ya? Ini baru nyalon Pak. Waduh. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Ini justru suara daripada masyarakat memang harus kami dengar. Karena bagaimanapun kalau nggak disampaikan kami nggak tahu. Inilah yang tadi saya bilang, tolong sampaikan kritik dan sebagainya. Ini saya senangnya belum jadi sudah dapet. Gimana jadi besok? Ya itu siang malam lah kita jadi PR gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dari posyandu. Saya berharap semua pihak di sini tetap mendukung, karena posyandu ini adalah bagian daripada kepengurusan di KRW RW 07 khususnya bisa berjalan dengan baik.
Mungkin itu bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu-ibu. Bu, solusinya sebenarnya namanya bukan jangan bunga satu, Bu. Pasti menyelesaikan masalah itu bunga deposito. Nah, itu kalau diganti itu setiap tahun pasti selesai Bu urusannya. Bunga bank sama deposito. Ya, masa bunganya kok bunga satu? Kalau bunga deposito pasti selesai urusannya. Oke Bu, jangan tekan ya. Semuanya santai. Ini dilanjut nanti ke pertanyaan dari perwakilan RT. Dari RT 05. Silakan yang akan mewakili. Pertanyaan 1 untuk calon nomor 1, pertanyaan 2 untuk calon nomor 2. Silakan Bu. Kelima, siapa yang kelima? Oh, Pak Sedianto masih di toilet. Mungkin kita lewatin dulu dari RT 06 perwakilannya. Nanti kita balik dari Banwali RT 5 lagi. Dari RT 06, monggo. Pertanyaan setahu 1 untuk calon nomor 1, pertanyaan nomor 2 untuk calon nomor 2. Mohon izin, saya panitia, boleh nanya tidak? Boleh, yang nggak boleh RT Pak kemarin. Nggak boleh Pak deh. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan sampaikan bahwa dari tadi. Mohon izin Pak Haji, nama saya Warjio. Saya dari RT 6 Pak, asli Gunung Kidul, Jogja. Mohon izin Pak calon ketua, dengan adanya pelayanan publik di kantor RW, banyak masyarakat menginginkan satu, dihidupkannya kantor RW. Maka dari itu adanya pelayanan publik tersebut, salah satu di antara adalah satu, adanya jaringan IT, mungkin WiFi zaman sekarang, mungkin disampaikan Pak Di Ramino. Yang kedua, elektro Pak. Elektro itu ya mungkin seperangkat komputer second. Bagaimana, saya mohon bagaimana caranya mendapatkan. Nggak usah laptop Bu, laptop agak mahal. CPU, monitor, printer cukup Bu, keyboard udah selesai. Itu minimalnya ya 1 set, 2 set syukur, karena mungkin kejangkau Pak. Tapi kalau laptop itu mohon maaf ya bisa 1:2 sekecilnya. Mohon kiranya bapak-bapak calon keduanya ini diusahakan biar apa, anak-anak remaja, mohon maaf, anak saya sendiri paribasa ya, di rumah itu ya sambil belajar, kalau nggak ada kegiatan damblong aja di rumah gimana. Mudah-mudahan dia bisa berkegiatan di kantor RW ini. Contoh, bantu surat menyurat, bantu ngurusin kebutuhan masyarakat. Hanya sebatas saya Bang input. Kalau ada kekurangan, ada pengetahuan yang belum bisa disampaikan, akan tanya kepada Pak RT-nya, tanya kepada pengurusnya, ini caranya gimana Pak? Kan bapak-bapak minimalnya memberi jalan. Ya syukur-syukur ada honornya Pak, 10.000, 15.000 kan dia juga semangat Pak. Itu harapan saya loh Pak. Betul Pak ya? Benar ya? Ini harapan saya. Mudah-mudahan anak-anak itu berkarya sambil belajar. Karena apa? Dia bisa ngurusin surat motor, pajak tahunan, 5 tahunan pun bisa. Kita ajarin, boleh, saya ajarin. Siap, saya bantu. Contoh umpama itu, kan dia bisa dapat uang jajan. Itu loh Pak yang saya maksud. Jadi tolonglah dioptimalkan, diberdayakan anak-anak remaja ini. Maaf, dari RT 4 salut, RT 5 salut, RT semuanya punya Karang Taruna, punya kegiatan, rata-rata mahasiswa. Mohon izin, semuanya anak-anak itu mahasiswa, pinter Pak. Kalau saya berkata jalan baru nyampe di Pulau Gadung, anak-anak itu udah nyampe di Sumatera Pak. Karena Pak kecepatan pikirnya pinter. Itu tolong dioptimalkan peran anak-anak tersebut. Ya mungkin saya sendiri kalau memang nggak ada kegiatan bisa bantu kok. Contoh ngurusin surat PAM segala macam mungkin saya bisa. Saya kan dapat honor Pak, 5.000, 2.000 kali 10 lumayan. Gitu loh Pak.
Tapi toh anak-anak itu tolong sambil belajar sambil bertanggung jawab. Karena apa? Saat bekerja dia itu yang dituntut bukan masalah apa gaji Pak, tanggung jawabnya dulu sampai di mana. 1 tahun berhasil akan naik kriteria dia, attitude-nya seperti apa, nah itu penilaiannya. Makanya dipelajari dari sekarang. Tolong anak-anak yang ada di sini, anak-anak remaja, saya titip kepada pengurus yang akan datang, siapapun, maaf Pak Rahmat, Pak Yunus, yang terpilih, berdayakan anak-anak remaja, mudah-mudahan dia bisa berkembang, maju, kasih fasilitas walaupun hanya sedikit. Mungkin cukup, Pak RT, ada Pak RT? Ya, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab dari Pak Rahmat. Baik, terima kasih dari Pak Warjo di RT 06 ya. Terima kasih usulannya bagi Pak Warjo. Alhamdulillah masukannya jadi udah saya pikirkan dalam mengenai tentang masalah kantor RW gimana renovasinya, gimana baiknya, dan WiFi-nya segala macam, laptop mau kita usahakan. Gimana caranya? Mau dari manapun kira-kira ada, gitu aja yang jelas. Yang jelas saya bantu semaksimal mungkin semampu saya, tenaga saya, pemikiran. Maka saya bilang tadi apa? Saya pikirkan, curahkan hati nurani saya, jiwa dan raga saya untuk warga RW 07 memajukan. Tadi udah masuk di kriteria nomor 4. Itu mencerdaskan lingkungan, itu tujuannya masuk ke situ arahnya. Ya insya Allah kalau saya jadi seperti itu. Tujuan saya adalah untuk semua warga RW 07. Cukup, bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Yunus. Ya, terima kasih untuk Pak Warjo perwakilan dari RT 6. Jadi tadi poinnya intinya bahwa kedepannya itu kantor sekretariat RW ini bisa difungsikan secara maksimal Pak ya, kurang lebih seperti itu. Jadi terkait dengan salah satu visi misi saya tadi adalah memanfaatkan kantor RW ini sebagai akses pelayanan publik, memberikan akses kepada masyarakat supaya lebih mudah. Kalau setiap malam dibuka pelayanan, dipikirkan secara bergilir, dalam hal surat menyuratnya dibantu administrasinya. Jikalau fasilitas itu sudah ada, mungkin semuanya akan lebih mudah ke depannya. Mungkin tadi maksud Pak Warjo adalah gimana caranya supaya anak-anak muda ataupun yang mungkin yang tidak berkegiatan, bagaimana kalau ada kegiatan tambahan, mungkin begitu, berupa apa? Adanya akses pelayanan publik tadi mungkin salah satunya, saya umpamakan mungkin seperti ini. Oh, dibuka loket pembayaran pajak kendaraan kali, mungkin gitu Pak ya? Oh, jadi kalau ada warga mau bayar pajak nggak usah repot-repot ke Samsat, di sini ada pelayanan mungkin, itu bisa dipikirkan ke depan bisa. Karena apa? Tinggal membangun hubungan dengan pihak daripada Samsat supaya apa? Bisa dijadikan secara kolektif. Permasalahan ini tapi bukan PBB juga yang secara bersamaan, pajak itu nggak barengan masalahnya. Tapi mungkin kalau satu RW, kalau memang digerakkan, memang disentralkan di sini, saya yakin tiap hari itu ada Pak kendaraan itu yang mati pajaknya. Saya yakin mungkin setiap hari itu hampir pasti ada. Ya mudah-mudahan itu juga bisa terrealisasi ke depannya. Makanya kembali kita butuh sumbangsi atau pemikiran dari banyak orang di situ supaya membuka pola pikir yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita, itu ada di orang lain gitu. Alhamdulillah seperti itu. Kedua, untuk melaksanakan itu tadi butuh sarana dan prasarananya. Tadi kalau nggak salah butuh apa, komputer apa ya? Kayaknya dari W7 ini ada yang usaha komputer itu Pak. Sebenarnya minta aja satu dikasih kok Pak itu. Sebenarnya minta aja satu tahun dikasih itu sebenarnya. Cuma suaranya nggak ada. Minta aja satu dikasih itu Pak. Ya sudah, saya akan lanjutkan lagi, cukup. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari Pak Yunus Effendi. Nanti gampang kok, kalau Pak Yunus jadi nanti katanya disumbang gratis satu set gitu. Orang dia gudang komputer kok. Cuman kalau mau belajar YouTube suruh ke rumahnya, nggak boleh umum. Privat jadinya Pak. Oke, saya lanjutkan ke acara yaitu pertanyaan dari RT 05 tadi yang karena masih di ini dari Cacalim nanti 6. Sekarang monggo perwakilan dari RT 05 untuk pertanyaan calon 1 dan calon 2. Monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wakili RT 5 RW 7. Nama saya Bapak Sugianto. Udah kenal Pak ya? Terima kasih. Mudah-mudahan terkenal. Wes. Saya hanya mengusulkan nggak pada calon RT. RW. Calon RW, maaf. Maklum ya. Umur saya sudah ya udah ngerti lah semua. Tidak mudah lagi. Saya mengusulkan pada calon RW. Sekarang ini musim hujan. Kata Pak Joko itu nggak ada infrastruktur bagi RW-an. Jadi saya hanya mengusulkan pada calon RW nanti kalau jadi ini memperbaiki lingkungan, got itu harus diperbaiki biar airnya jalan, tidak ada yang banjir. Gimana Pak RW? Siap dua-duanya ya? Calon RW ya? Saya usulkan begitu. Yang kedua, mengenai kesehatan. Ini banyak orang yang nggak punya BPJS. Mohon diusulkan mendapatkan BPJS yang gratis. Betul nggak Bapak, Ibu-Ibu? Nah, saya mohonkan itu saja. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran sampai apa yang kita inginkan. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu berlanjut jawaban dari nomor 2 dulu, kita balik ya, Pak Romat, monggo. Baik, terima kasih dari Bapak Sugianto ya, dari RT 05 menjembatani atau mewakili RT 05 itu mengenai tadi kebersihan dan BPJS ya. Ya insya Allah kalau saya jadi RW atau sebagai amanah, yang jelas masa kebersihan got apapun pasti saya membantu semaksimal mungkin agar layak istilahnya lingkungan RW 07 biar supaya nggak kebanjiran ya Pak ya, supaya lancar airnya, jangan sampai di kemana-mana. Gimana caranya nanti diatur secara semaksimal mungkin. Nah mengenai BPJS ya insya Allah di belakang saya manahan BPJS nih, namanya Sultan Ardi, coba teman saya dari ojol yang jelas udah biasa nangani itu. Jadi mau di BPJS insya Allah bisa siap bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usulkan bukan gotnya aja, jalannya harus. Oh iya Pak, semuanya ditangani Pak. Itu ada anggaran pemerintah soalnya ada itu. Pemerintah ada. Di sini kan tidak ada struktur. Iya. Nah ini mengajukan ke pemerintah. Iya betul. Jadi ada programnya pemerintah juga ada, APBD-nya ada. Jadi yang jelas itu nanti pemerintah yang nanganin. Itu sebagai menjembatani. Saya selama di sini 15 tahun. Iya. Itu belum ada itu jalan pertama itu. Iya, udah saya pikirkan matang-matang Pak. Oh begini. Jadi gimana caranya kita maksud kembali agar supaya lancar gitu buatnya. Udah. Nanti saya ibaratnya kalau dipercaya, insya Allah tindak lanjut tentang masalah kebersihan maupun pengajaran air. Ya itu kan ada pemerintah yang mendanai yang jelas. Juga Pak Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Sugianto, perwakilan dari RT 5 tadi terkait dengan saluran air dan jalan ya, jalan akses di ke-RW-an ya. Kalau di tiap-tiap RT itu kan memang koordinasi dengan pengurus RT dan RW sampai kepada pihak kelurahan diwakili oleh BKM. Pertama saya melihat akses jalan dulu deh. Jalan Bulak Perwira 2 ini di depan sana itu menurut kita semua di sini itu sudah layak belum? Belum. Nah, jadi di situ kalau saya secara pribadi menilai itu terutama satu penerangan jalannya itu sangat gelap. Itu memang untuk mengupayakan itu supaya ada penerangan itu supaya bisa terlayani masyarakat di RW 7 itu ada beberapa teknis. Insya Allah itu juga bagaimana ke depannya supaya bisa kita ajukan supaya ada penerangan jalan yang memang difasilitasi oleh pemerintah. Karena setiap warga membayar iuran listrik itu sudah ada untuk penerangan jalannya.
Lalu kenapa kita kok nggak dapet gitu kan? Kenapa kok kita nggak dilayani? Makanya di RT 8 sendiri saya pasang lampu cukup besar wattnya. Kalau PLN protes saya gampang, mau dicopot boleh asal diganti dulu penerangannya. Oh penerangannya belum ada dari PLN kok, kita swadaya kok dicopot kan gitu. Nah sebelum mereka mendirikan itu belum ada pelayanannya ya kami buat duluan. Itu pertama supaya akses penerangan jalan yang memang sudah nyaman, terang, itu menghilangkan kesan kampungnya Pak. Maka nama di depan tuh Kampung Bulak Perwira 2 di situ. Supaya ke depan itu jalan utama itu, terutama di perlintasan jalan utama yang menghubungkan antara RT 1 sampai RT 9 itu bisa ke depannya mudah-mudahan lebih baik dengan memanfaatkan fasilitas yang dibiayai oleh pemerintah. Itu di setiap tahun itu ada programnya secara bertahap. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan itu. Kedua terkait dengan saluran air. Kalau saya lihat sebenarnya udah kusut ini Pak, RW 7 ini. Di depan sana jarak got itu ada yang 40 sampai 50 cm, tapi ke belakang ada yang cuma 15 cm, Pak. Pacul pun nggak masuk. Bener nggak? Saya berharap justru di sini adalah kesadaran masyarakatnya. Kalau cuma pengurusnya ditekankan harus begini-begini, kesadarannya masyarakatnya nggak ada, bagaimana? Loh Pak Jokowi presiden itu anggarannya banyak, tetap aja di demo Pak, apalagi RW nggak ada anggarannya Pak. Besok kalau saya banyak janji repot saya ditagih malah. Ya. Karena anggarannya nggak ada, tadi sudah dibahas semua. Dari mana uangnya? Kan itu. Pertama adalah kesadaran daripada masyarakat itu sendiri untuk lingkungan. Percuma Pak, kalau kami menertibkan itu kemudian warganya ngotot Pak. Saya melihat ada yang maaf pipa air yang di jalanan, betul nggak? Iya kan? Bagaimana kayak gitu? Kalau kita tertibkan marah nggak orangnya? Tolonglah ke depannya itu sendiri kita sama-sama bangun lingkungan itu sendiri. Terlepas dari masalah saya RW atau bukan, ke depan itu walaupun Pak Rahmat misalkan jadi ketua RW pun di sini tetap kami dukung supaya apa? Ini program lingkungan kita itu jauh lebih penting. Tetap kita ke depan supaya apa? Kita mulai dari diri kita sendiri. Lingkungan KRT masing-masing kita tertibkan supaya apa? Menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman tadi itu. Lalu bersinergi dengan pengurus RW untuk supaya melakukan fungsinya, tugas pokok dan fungsi dari KRW itu supaya menciptakan lingkungan kita ini menjadi nyaman, aman. Kalau masalah banjir enggak, saya belum tahu Pak, jangan-jangan besok 2 hari lagi hujan banjir beneran lagi. Terutama RT 9 tuh, mana Bang Lukman tuh? Belum pulang ya? Tidak ada. Hah? Wah, saya mau senggol dia udah pergi dia. Pergi. Iya. RT 9 agak rendah itu ya. Jadi betul, saluran pembuangan airnya belum ada ya. Betul. Nah itu mudah-mudahan kedepannya bisa direalisasikan, kita bantu kedepannya itu solusinya seperti apa. Mungkin itu Pak jawaban dari saya, mungkin cukup Pak. Cukup, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, tambahan dari BPJS Pak ya. Tadi cukup aja Pak. Izin Pak, sorry. Kita masih ingat gak dengan kartu sehat yang warna kuning, program 2017-2018 tahun 2017 warga diberikan kartu sehat yang berwarna kuning, tapi kayaknya nggak semua dapat itu. Nah jadi kemudian 2018 itu masih dipakai Pak 1 tahun kartu sehat itu, lalu 2019 dihilangkan kartu sehat itu, dinyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi rujukannya adalah dari pemerintah Kota Bekasi memberikan fasilitas kesehatan gratis sebetulnya Pak. Induknya RSUD. Dasar rujukannya adalah puskesmas. Jadi nggak ada alasan warga Kota Bekasi nggak terlayani kesehatannya. Permasalahannya warga udah pada paham belum? Nah, jadi warga Kota Bekasi yang memiliki domisili KTP Kota Bekasi itu pelayanan gratis di RSUD. Tanpa harus punya BPJS Pak. Jadi warga mana di sini misalkan butuh pelayanan kesehatan, asalkan dia punya KTP atau KK Kota Bekasi, insya Allah kami bantu Pak. Karena rujukannya adalah puskesmas Perwira dan ditempatkan pengobatannya adalah di RSUD Kota Bekasi. Dan saya sudah lakukan juga di warga RT 8 itu. Mohon maaf, dan salah satunya adalah mungkin Pak kalian nih, fotografer dari tadi nih. Beliau ini baru pindah dari Sunter 5 hari atau 4 hari itu Kak? 2 hari. KTP-nya saya mutasikan ke Kota Bekasi, beliau masuk ke rumah sakit
karena terserang suatu penyakit dadakan lah. Bayar nggak Pak? Gratis, Gratis. Karena itu fasilitas Pak dari Kota Bekasi sebetulnya. Ya, ini kembali lagi, jangan kita berobat ke rumah sakit Ana Medika kalau nggak punya BPJS, ya bayar Pak. Sampai ada warga saya yang punya KTP Lampung waktu itu nggak punya BPJS, KTP-nya KTP daerah. Lalu warga ini sakit, bagaimana caranya? Bawa ke RSUD, kalau sampai ke RSUD saya bawa, kalau enggak saya bawa ke rumah sakit Ana Medika, ditolak karena nggak punya fasilitas. Ya, tapi kembali lagi, beliau punya hak. Karena apa? Untuk mengajukan askesnya 3 hari, 3 kali 24 jam, diminta malam hari. Emang ada kantor buka? Kan nggak ada. Berarti kita minta waktu 3 hari karena diterapkan oleh Dinas Kesehatan. Setelah 3 hari nggak bisa juga ngadain itu, kenapa? Wong warga Lampung kok berobatnya di sini Pak, bagaimana caranya? Warga Lampung kok menggunakan APBD Pak, gimana caranya? Nombok Bekasi. Ya solusinya gimana kalau gitu? Yang penting tanganin dulu, pasiennya diobatin dulu. Karena bagaimanapun ini kan kita manusiakan dulu orang, hak dia. Setelah sembuh bagaimana caranya? Cicil rumah sakit Ana Pak, sebulan 300, nggak apa-apa, yang penting sembuh. Itu solusi. Kenapa? Nggak ada lagi, udah buntu. Karena domisilinya masih domisili daerah. Gitu kan. Tapi itu salah satu solusi yang kami ambil adalah supaya apa? Warga semua tetap bisa terlayani dengan baik secara maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yunus yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari perwakilan RT 07. Monggo, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang paling muda Pak di antara bapak-bapak semua, maaf ya Pak. Jika pertanyaannya agak kritis ya Pak untuk kedua calonnya. Nama saya Ko Pujianto, perwakilan dari kaum muda RT 07. Saya pribadi sangat terima kasih untuk kedua calon antara Pak Yunus dan Pak Rohmat untuk mengemban tugas mulia. Ya siapa nanti yang terpilih semoga amanah Pak. Amin. Pertanyaan saya untuk kedua calon itu agak sensitif ya Pak. Saya mau pertegas pertanyaan dari sesepuh kita Pak Nata tentang toleransi. Karena kita kerukunan hidup beragama sangat banyak Pak. Agama kita sangat baik, sini ada 6 ya Pak diakuin ya kayak gitu kan. Toleransi antara sesama lingkungan kita bagaimana Bapak wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam konteksnya adalah pembangunan sarana tempat ibadah. Yang dulu sempat MRW lama kita sempat jalan bareng sih sebenarnya gitu. Nah, kan ada program yang untuk melanjutkan ya Pak. Nah itu konteksnya seperti apa? Strategi atau formulanya seperti apa kayak gitu untuk tentang toleransi kayak gitu sih. Dari saya cukup Pak. Terima kasih. Maaf kalau perkataan kami tidak sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini Pak, masalah ini mestinya pertanyaan ini jawabnya ya. Nah, ya saya jelaskan Pak dulu sebentar. Jadi di sini Pak konteksnya ya, saya bilang yang dijawab itu hanya toleransinya, betul kan? Jadi kalau masalah rumah ibadahnya dijawabnya nanti setelah terpilih. Monggo Pak. Jadi Pak calon dipahami, ini yang ditanya toleransinya, sikap kita terhadap toleransi beragamanya, bukan masalah rumah ibadahnya ya, kita perjelas. Monggo dari Pak Rahmat dulu, nanti dilanjutkan oleh Pak Yunus. Baik, terima kasih Pak Pujianto mengenai toleransi ya, toleransi tentang beragama. Yang jelas kita kalau di Indonesia itu nafsi ibaratnya kalau bagi agama kita lakum tujukum waladin, agamamu agamaku. Yang jelas sih toleransi di Indonesia itu ada beberapa agama. Yang jelas kalau masalah tentang ibadah yang seperti itu, saya
tidak bisa ibaratnya menyatakan bisa tidaknya, memang belum bisa. Yang jelas itu tergantung kedudukan masyarakat. Kalau saya sih ibaratnya enggak, itu aja. Kalau masalah itu enggak bisa. Yang jelas dengan masalah seperti apa. Kalau untuk pribadi, untuk lain ibadah yang lain jangan bisa, terus terang aja. Karena ibaratnya keyakinan akidah saya yang itu mah. Akidah saya udah kuat. Insya Allah cukup itu aja. Ya, terima kasih untuk Mas Eko ya, yang tadi paling muda rupanya dari antara ini. Alhamdulillah, ya saya mencoba hanya mungkin sedikit supaya mudah-mudahan jawaban ini bisa sedikit mungkin menjawab dari statement dari termasuk Pak mantan RW Data tadi. Apa-apa mungkin saya juga agak batasi juga menjawabnya. Tapi terkait dengan toleransi tadi yang ditanya masalah rumah ibadah ya. Ya, maksud tadi itu yang pertanyaan tadi itu adalah rumah ibadah. Itu berarti kita bicara rumah ibadah minoritas pastinya gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, makanya itu kita kesampingkan. Sekarang bicara toleransi. Saya tidak berkaca kepada lingkungan lain, terutama RT 8 dulu ya. Karena saya pernah memimpin di RT 8 sebagai RT. Di RT 8 sendiri kami itu juga beragam. Jadi tidak satu sesama muslim semua, enggak. Kebetulan juga saya muslim dan warga kami ada yang non muslim. Kalau bicara toleransi, kami mulai dari lingkungan. Contoh, saya yakin di lingkungan lain pun sama sebetulnya. Hanya saja di luarnya aja seperti ini. Karena kan ini tidak ada ini. Tapi kembali lagi, toleransi sudah berjalan dari 7, Mas. Sudah berjalan kok. Saya mau tanya di RT contoh 1 sampai 9. Jikalau ada warganya yang mohon maaf kategori minoritas, ada yang duka, datang nggak pada ke rumahnya? Datang nggak itu? Ikut duka nggak di situ? Itu secara tidak langsung sebenarnya kita itu punya perhatian. Kenapa tugas kita untuk melindungi mereka juga sebagai apa? Tetangga kita, lingkungan kita. Saya pun demikian. Kenapa di RT 8 ada warga kami yang mohon maaf minoritas juga. Beliau mendapatkan kedukaan, beliau sakit. Kita diajarkan untuk secara sosial, hablum minallah, hablum minanas, kata itu tadi. Urusan kita secara pribadi dengan Allah, akidah kita. Tapi urusan kita dengan manusia itu adalah kita nggak tahu pahala kecil mana yang antar kita kepada kebaikan. Kan itu. Jadi lebih baik kita itu berbuat semaksimal mungkin, semampu kita, tanpa harus menggores sedikit pun saudara kita yang lain. Karena prinsipnya kita bangun dari lingkungan tingkat RT, insya Allah akan berkembang sampai tingkat RW. Ini bisa berjalan dengan baik hubungan RT 1 sampai RT 10 ke depannya. Siapapun mereka, hubungan secara sosial